puji Tuhan ya. Tiba-tiba padahal saya nggak punya persiapan, saya pikir saya siapa kok saya yang disuruh bawa firman. Harusnya kan Levi kayak siapa kayak gitu. Kata Bu Liani, Bu Lisda aja deh katanya, Bu Ros kayak gitu yang biasa-biasa gitu kan. Saya orangnya orang dapur kan. Terus saya bilang ya udahlah, kalau memang Tuhan kasih tugas, bukan karena siapa saya berani nolak. Karena ini kan tugas dari Tuhan, ya sudahlah sekalian belajar gitu ya. Nah, kita mau belajar sering firman Tuhan hari ini di Matius 24 ayat 42 sampai 44. Sudah ketemu? Katakan amin. Matius 24 ayat 42 sampai 44. Untuk menghormati Tuhan, kita bangkit berdiri, kita baca firman Tuhan sama-sama. Sudah dapat semua? Ya. 3, 2, 1. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak diduga. Amin. Silakan duduk. Di sini perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga ya. Jadi kita ini dikasih ingat sama Tuhan ya. Kita ini kan hidup istilahnya merantau di dunia ini, nggak selamanya. Tuhan sudah siapkan tempat nanti di sorga. Jadi sekarang kita sebelum kita kembali kepada Dia, kita disuruh berjaga-jaga. Ada sesuatu yang kita persiapkan untuk bisa kita bertemu masuk ke dalam kehidupan yang kekal itu. Kedatangan Anak Manusia tidak terduga, tidak ada yang tahu. Diperumpamakan seperti pencuri. Kapan saja dia masuk, kita nggak ada yang tahu. Jadi sebelum ia masuk ke rumah kita, otomatis ya kita berjaga-jaga dulu. Ini seperti menjaga rumah ya. Kunci jendela sudah benar apa belum? Kunci pintu, gembok pagar. Kita berjaga-jaga supaya tidak masuk pencuri dan tidak kebobolan. Itu kan biasa ya kalau rumah kita ya, sebegitu kita menjaga. Kita berjaga-jaga sedemikian rupa. Itu hal jasmani. Nah, sekarang bagaimana dengan hal rohani? Yang untuk kekekalan, berjaga-jaga mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Apa yang harus kita persiapkan supaya kita nanti masuk dalam perjamuan anak domba? Yang pertama saya pelajari di sini ya, yang harus kita persiapkan adalah hati kita dulu. Karena dari situlah sumber segala sesuatu. Hati adalah perbendaharaan. Di Matius 5 ayat 8 kalau bisa kita baca. Matius 5 ayat 8. Ini firman Tuhan ya. Mungkin bisa dibacakan buat saya. Matius 5 ayat 8, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Amin, untuk firman Tuhan. Jadi di sini yang dilihat Tuhan hanyalah hati. Bukan hebatnya pelayanan, bukannya hebat dia di mimbar, enggak. Hatinya yang Tuhan lihat. Karena dibilang di sini, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka yang akan melihat Allah. Jadi lain dari itu nggak ada ya. Jadi hati yang tiang utamanya di sini hati. Makanya di sini saya ungkapkan yang kita persiapkan adalah hati. Jadi jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi segala sesuatu sumbernya hatinya bersih, keluarnya juga bersih. Juga enak dilihat. Tapi kalau hatinya jahat, dilihatnya juga nggak enak. Ada ya kadangkala orang itu dari dalamnya hatinya jahat, tapi kita ngelihatnya kok empat aja gitu ya. Tapi ada juga orang padahal dibilang cakep enggak, tapi kok wajahnya tuh kok enak dilihatnya gitu. Jadi kita orang Kristen kayak bisa membaca hati orang gitu ya. Kayaknya enak aja dilihatnya, berarti dia hatinya bersih. Jadi orang seperti itu
kalau hatinya jahat, dilihatnya juga nggak enak ya, empuk aja ngelihatnya. Jadi orang seperti itu, dia belum berdamai dengan dirinya, masih punya kebencian, belum berdamai dengan sesama dan dengan Tuhan. Hati yang tidak mau dibentuk. Jadi jaga hatimu sedemikian rupa, seperti menjaga rumahmu, seperti menjaga emas dan perak kita punya kayaknya, jangan sampai dicuri, jangan sampai jatuh, jangan sampai rusak ya. Kalau bisa menjaga hati kita juga lebih dari itu. Di dalam kehidupan kita orang percaya ada pencuri, pembunuh, dan yang membinasakan. Pencuri ini licik dari pencuri biasanya. Kalau pencuri biasa dia datang mencuri, mungkin mencuri harta ya, harta benda, emas apa gitu. Kalau ini enggak, yang dicuri sama dia itu sukacita, damai sejahtera kita, dia bunuh iman percaya kita. Nah, hati-hati dengan ini. Ini di Yohanes 10 ayat 10, iblis itu datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ini pencuri yang paling bahaya banget, yaitu pencuri hati damai sukacita kita. Makanya jangan dikasih celah sedikit pun untuk iblis ini masuk ke dalam hati kita. Hancur hidup kita kalau dia dikasih celah. Karena dia bawa bukan satu temannya, satu batalion. Kita sampai dikuasai sama si iblis ini ya. Jadi kadangkala ada orang, saya bilang, yuk ke gereja yuk. Enggak, gue gak mau ke gereja. Semakin dekat gue ke gereja semakin banyak masalah. Aduh Tuhanku, ampuni saya bilang. Dia tuh sebetulnya hatinya tuh masih keras, karena dia belum mau dibajak oleh firman Tuhan. Jadi dia bilang kalau ke gereja jadi banyak masalah. Mendingan gue gak usah ke gereja, gak punya masalah berat katanya. Saya bilang, aduh kasihan deh kamu, karena kamu tuh gak ngerti itu proses supaya kamu tuh lebih baik, supaya dibentuk lebih baik lagi. Enggak, pokoknya enggak. Ngapain cari masalah datang ke gereja. Saya bilang ampun deh ya, saya bilang. Kadang-kala bisikan iblis, dia tuh dengan bisikan iblis, udahlah gak usah ke gereja-gereja mulu, gak ada Tuhan-Tuhan, mendingan lo di rumah aja gak kena masalah. Itu dia gak sadar, karena dia buka celah, iblis yang menguasai hidupnya, sampai dia gak mau sama sekali namanya gereja, enggak cari masalah datang ke gereja katanya. Aduh Tuhan, saya bilang kasihan ini orang. Tetanggaku dulu ada begitu, saya cuma ketawa aja, karena dia tuh hatinya masih keras dan dia buka celah, iblis menguasai dia, akhirnya dia dicuri, dibunuh, dirampok imannya. Dia bilang datang ke gereja bikin banyak masalah. Sedih banget Tuhan mendengarnya ya, saya bilang. Jadi kadangkala iblis tuh bisikannya tuh jahat, apalagi kalau kita buka celah ya. Ada kan yang bilang gak usah Tuhan mulu, dia gak ada. Ada juga keluarga saya bilang, apaan sih Tuhan mulu, Tuhan gak ada. Buktinya sampai sekarang gue hidup dengan cara gue aman-aman aja. Saya bilang, aduh Tuhan, saya bilang. Nah, dia membinasakan hidup kita supaya kita berdosa, dan upah dosa adalah maut. Nah, ini perbuatan sejahat iblis di Yohanes 10 ayat 10 gitu ya. Jangan sekali-kali kita orang percaya takut dengan proses. Proses itu membentuk hidup kita, semakin hari semakin kita kuat. Semakin hari kita semakin mengandalkan Tuhan. Akhirnya lewat proses demi proses, kalau Pak Weni bilang apa? Dalam keadaan yang paling sesulit apapun, Tuhan sedang menunjukkan dirinya. Ini loh aku di hadapanmu, di tengah kesulitanmu engkau gak mampu, aku ada. Tapi harus kita lewatin kesulitan dulu, baru Tuhan perhadapkan dirinya. Apa siap? Kalau happy aja Tuhan nggak menunjukkan siapa dia, tapi di dalam tempat kekelaman itu Tuhan tunjukkan aku setia. Jadi kadang-kala cuma bisa muji-muji, tapi di saat kita menderita, aduh Tuhan kemana? Tuhan pergi. Pujiannya berkali-kali Tuhan menolong, berkali-kali Tuhan menguatkan. Tapi giliran datang masalah sedikit, Tuhan, engkau nggak tolong, Tuhan engkau di mana Tuhan? Banyak di komsel saya nih ya, perjumpaan seorang ibu, dia bilang apa? Saya udah berdoa, saya udah baca firman, saya udah ke gereja, doa saya nggak dijawab.
Sampai Pak Weni diprotes sama dia. Tuh gimana jalan keluarnya Pak Weni? Ya Pak Weni juga bingung jalan keluarnya gimana Bu, dia bilang gitu. Ya Ibu berserah sama Tuhan. Ya sudah serahkan semuanya, tapi Tuhan nggak jawab. Orang itu seringkali nggak introspeksi diri. Seringkali menyalahkan Tuhan bukan menyalahkan dirinya. Ya kalau dia meminta hanya untuk keinginan dagingnya, ya Tuhan juga mikir dulu lah. Tapi coba kalau dia minta untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk mendoakan orang, ya. Untuk mendoakan orang, ya pasti cepat dijawab. Jadi hati-hati kita ya, pencuri yang paling jahat itu yaitu iblis. Jangan sekali-kali sampai hati kita damai sukacita kita dicuri sama si iblis. Jadi ini sudah ada bocoran dari Tuhan ya. Berjaga-jagalah, ini perintah. Jangan kita menjadi orang Kristen dari tahun ke tahun gak pernah berubah. Ke gereja tiap minggu tapi kelakuan gak pernah berubah. Yang keras hati tetap keras hati. Yang punya kebencian tetap punya kebencian. Suka mencari pembenaran sendiri. Menganggap dirinya paling benar. Pahit hati belum dibuang. Masih ada. Orang yang seperti ini hatinya belum mau dibajak oleh firman Tuhan dalam kehidupannya. Firman Tuhan itu tidak jatuh di tanah yang keras, di tanah yang berbatu-batu. Tidak akan pernah tumbuh, sekalipun apapun yang dilakukannya, tidak akan pernah firman Tuhan tumbuh kalau hatinya masih keras. Jadi hati itu dulu yang dilembutkan. Saya sampai bingung dulu bertanya ya. Jadi itu disebutnya apa? Dia boleh ngaku Kristen, tapi Kristennya agamawi. Luarnya ngaku Kristen, semuanya seperti sama dengan orang Farisi. Piring di luar dibersihkan, dalamnya kotor. Tuhan belum berdaulat atas hidupnya. Mari kita dah masuki tahun baru ini dah. Tahun ke bulan Januari, bulan Februari ya, dan minggu kedua ya. Bukan tahunnya aja yang baru, jadi kalau bisa kehidupan kita juga semakin diperbaharui. Kita tinggalkan kebiasaan yang buruk, kita bereskan yang harus kita bereskan supaya kedepannya lebih baik lagi. Buang semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mari sekarang ini kita cari perkenanan Tuhan, karena kedatangan Tuhan dah semakin dekat. Saya kalau nonton YouTube tuh saya suka merinding-merinding gitu ya. Ada dibilang apa, pintu gerbang timur, pintu gerbang emas itu ya, yang udah puluhan, ratusan tahun, ribuan tahun yang enggak kebuka, sekarang udah kebuka. Jadi mereka percaya, dia bilang ini tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali sudah dekat. Aduh, saya bilang Tuhan, saya belum ada berbuat apa-apa Tuhan. Apa yang harus saya perbuat untuk mencari keberkenanan Tuhan? Itu saya suka nangis. Karena saya merasa hidup saya ini, apalagi kalau kayak semua kan dari kecil Kristen. Kalau saya udah mendadak aja dari Kristen, dari Kristen. Dari dulu mungkin saya orang paling bobrok kali Tuhan. Saya bilang selama ini saya hidup saya sia-sia karena saya nggak kenal Engkau, keluarga saya begini. Ampun, saya Tuhan Yesus ampun. Saya bilang orang dari kecil udah kenal Tuhan, enak kali ya. Saya bilang kalau saya kan baru kemarin aja mungkin, aduh, saya menganggap saya lah orang yang paling berdosa. Saya bilang di hadapan Tuhan supaya saya itu semakin sadar gitu loh. Kita itu di hadapan Tuhan tuh yang penting tuh sadar siapa diri kita ini yang sebenarnya. Kalau tanpa Tuhan mungkin kita nggak bisa berbuat apa-apa, ya kan? Jadi karena Tuhan, karena hidup kita ini benar-benar satu anugerah Tuhan yang luar biasa. Jadi kita tuh belajar menghormati Tuhan, menghargai Tuhan dengan caranya taat dan setia. Saya dengan kejadian-kejadian yang terjadi begini begitu itu saya pelajari ya. Kayak kejadian di LA kemarin ya, katanya dia menghina Tuhan ya. Ya nggak ada yang pilih Yesus, akhirnya kepada saya bilang ya saya bilang dia Tuhan itu sekarang ini jangan penampilan. Tuhan kan menunjukkan bahwa aku tuh berdaulat berkuasa semua di dalam kendali tanganku. Jadi saatnya sekarang kita tidak main-main lagi di hadapan Tuhan. Kalau mau ikut Tuhan itu sungguh-sungguh sekalian, jangan suam-suam kuku. Karena kalau suam-suam kuku akan dimintakan. Kalau hidup di dalam Tuhan itu panas-panas sekalian. Saya bersyukur sama Tuhan, Tuhan didik saya begitu keras ya.
Kadangkala Tuhan ngedidik saya tuh bukan lagi dengan praktek, tapi langsung dengan biasanya langsung dengan praktek itu, bukan teori lagi. Kalau praktek itu kamu tuh harus begini loh, begini loh, begini loh. Aduh, itu berat loh prosesnya. Kayak mengasihi musuh. Prosesnya berat yang saya lalui di depan mata. Saya harus mengasihi musuh, saya harus kasih makan. Tapi itulah Tuhan tuh mendidik saya tuh. Karena memang watak saya keras, orangnya juga keras, kemauannya juga keras. Dididik sama Tuhan juga saya keras gitu loh. Tapi saya bersyukur dengan semuanya itu. Akhirnya bisa naik level dari sedikit ke sedikit, dari kelas 1 bisa naik kelas 2, dari kelas 2 bisa naik kelas 3. Saya bersyukur itu semata-mata karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan ya. Nah, sekarang kita izinkan hati kita dibajak oleh firman Tuhan supaya menjadi hati yang lembut, yang siap ditanami oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu bisa menjadi dasar dalam kehidupan saudara dan saya. Apa yang selama ini belum kita kerjakan, mumpung masih dikasih kesempatan, mari kita sama-sama bergandengan tangan, sehati sepikir, kita kerjakan, kita garap misinya Tuhan. Karena saat ini udah nggak ada main-main lagi. Kalau Pak Weni bilang cuman tinggal dihitung mundur katanya. Kadang-kadang itu membuat kita takut juga ngedengarinnya menghitung mundur. Apa Tuhan? Kalau iya Tuhan datang, persiapan apa Tuhan? Kayaknya belum ada sama sekali yang kita persiapkan. Jadi kita semakin, bukan menakut-nakutin ya, tapi supaya semakin kita tuh berjaga-jaga mempersiapkan diri. Nah, di sini kita belajar hati yang lembut ya. Dulu saya nggak tahu apa sih kok Tuhan bertakhta di atas hati yang hancur, itu firman Tuhan ya. Terus saya tanya sama seorang hamba Tuhan, hati yang hancur itu gimana sih Bu? Kok firman Tuhan bertakhta di atas hati yang hancur? Dia bilang gini, kamu ambil hati sapi yang utuh, yang belum dipotong masih selembaran gede, coba kamu lipat. Giniin, bisa nggak? Enggak, berbalik lagi kan, hati yang masih utuh belum diapa-apain, diginiin, berbalik lagi. Oh, jadi hati yang lembut. Jadi Tuhan bertakhta di atas hati yang lembut. Jadi hati yang lembut tuh dicacak dulu sampai hancur. Kedagingan kita, keegoan kita, kesombongan kita dihancurkan sehancur-hancurnya dulu. Baru bisa dibikin bakso, baru bisa dibentuk jadi apa aja. Itu yang Tuhan mau kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita mengeraskan hati dalam apapun. Terlebih lagi kalau kita umpamanya, ayo kita melayani Tuhan kesana kesini. Tar dulu, gue belum siap, gue berdoa dulu. Hati-hati. Kalau saya orangnya nggak peduli. Kalau Tuhan bilang, Rista kamu kesini, diajak orang kesini. Ya Tuhan, kalau ini untuk hormat kemuliaan nama Tuhan, pelayanan apapun, sekalipun bertentangan dengan keinginan daging saya, sekalipun itu jauh, panas-panas, turun angkot, naik angkot, turun busway, naik busway, saya jalanin. Saya bilang, saya belajar hati yang lembut. Siapa sih kita ini di hadapan Tuhan? Kalau Tuhan percayakan aja satu pelayanan, itu udah hal yang luar biasa. Kalau bagi saya ya, saya udah sangat-sangat menghargai siapa kita yang sebenarnya di hadapan Tuhan. Kalau tanpa kasih anugerah Tuhan, kita nggak mungkin bisa seperti sekarang ini ya. Jadi di sini dikatakan, layanilah yang satu dengan yang lain dengan tulus dan ikhlas penuh kasih. Kita belajar juga di kan juga seringkan budaya-budaya kita supaya kita belajar mengubah budaya kita dengan segala kerendahan hati kita serahkan di tangan Tuhan yang kuat. Nah, di sini mari kita cerminkan kerajaan Allah di mana kita ada. Kita ini adalah suratan yang terbuka yang bisa dibaca oleh setiap orang. Kalau yang baik kita kerjakan lewat kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita mengerjakan yang jelek, kita jadi sandungan bagi orang lain. Jadi kalau bisa kita belajar, apapun itu lakukanlah yang baik. Firman Tuhan katakan, jangan berhenti berbuat baik. Saya banyak pengalaman di rusun ini. Saya berbuat baik, saya tolong anaknya masuk ke kerjaan, saya teleponin, kamu sudah nyampe di mana? Oh salah, itu salah, kamu naik ini lagi ke sini. Saya pantau setiap hari begini-begini.
Anaknya keluar dengan tiba-tiba tanpa omongan, saya dimaki-maki sama ibunya. Tuhan terima kasih, saya bilang. Saya lakukan bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Jadi kalau kita lakukan untuk Tuhan itu bukan kita bebas dari hambatan, benar kata Bu Ros. Bukan kita terima baiknya, terima kasih, nggak ada. Malah justru saya dijelek-jelekin, dibawa begini, begitu, begini, gitu. Tapi nggak apa-apa. Tuhan melihat siapa saya. Tuhan melihat hati saya. Bahwa saya tulus melakukannya semuanya dengan kasih. Nggak mengharapkan apapun, nggak mengharapkan hormat dari dia. Malah sebaliknya yang saya terima. Tapi semuanya itu saya nggak akan pernah mundur. Karena itu tipuan iblis semuanya. Supaya saya berhenti berbuat baik. Akhirnya kalau saya berhenti berbuat baik, hidup saya nggak sesuai dengan firman Tuhan. Padahal janganlah engkau menahan kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Itu firman Tuhan. Kadang-kadang kalau di saat saya dilakukan seperti itu sama orang, secara daging sih sakit. Tapi kalau kita kembali lagi ke firman Tuhan, ya Tuhan, berarti saya harus menjadi pelaku firman. Karena jangan menahan kebaikan bagi orang yang membutuhkan. Padahal dia membutuhkan, kita tidak tahan, tapi terimanya sama dia. Anaknya yang salah, saya yang salah. Tapi bagi saya nggak apa-apa. Saya bersyukur aja sebenarnya itu. Kita ini ya. Jadi lewat kehidupan kita tuh apa yang kita kerjakan ya, jangan sampai kita menjadi sandungan. Nama Tuhan yang dipermalukan. Kalau kita jadi sandungan, jadi tahun 24 sudah kita lagi bersama Tuhan atas penyertaan Tuhan ya. Sampai sekarang puji Tuhan kita sudah masuk di tahun baru, bulan minggu kedua di Februari. Mari kita cari perkenanan Tuhan lebih lagi. Jadi pelaku firman, renungkan firman itu, jadikan firman itu makanan roh kita, supaya kita terhubung dengan Tuhan. Orang yang terhubung dengan Tuhan, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Tuhan tunjukkan jalan-jalannya buat saudara dan saya. Ada tuntunan Tuhan, karena ada hubungan. Adanya kalanya jalan Tuhan itu memang bertentangan ya, dengan kita mau. Di situ Tuhan melihat kesetiaan. Nah, saya sambung dengan kesaksian sedikit ya. Waktu Natal tanggal 25, kan saya udah pernah bersaksi ya di sini waktu ini ya. Ya, saya sebetulnya kepengen senang-senang dengan anak di Bekasi. Hari pertama saya datang udah diajak ke Bogor sama dia. Besok mama mau kemana lagi? Terserah mau yang mau ngajak aja mau kemana kek gitu. Tiba-tiba hari kedua teman telepon, Bu Rizda ada pelayanan mau ikut nggak? Oh darah Yesus. Saya bilang, waduh Tuhan hadapkan dua, satu senang-senang tuh dunia, satu-satu untuk pelayanan, pilih mana ini? Jadi Tuhan tuh di situ menguji ketaatan kesetiaan saya. Terus saya udah beberes aja langsung dalam hati saya mau ngomong mana nggak enak gimana ntar dia marah lagi. Ya udahlah bodo amat lah ini pelayanan. Akhirnya kok mama udah siap-siap aja, udah rapi aja mau ngapain? Udah mau pulang. Kenapa? Baru sehari udah mau pulang. Ada pelayanan penting. Mau ke sana ke sini itu nggak ketinggalan kalau masih hidup besok masih bisa. Tapi kalau ini pelayanan dia kalau masih dia hidup kalau dia mati. Saya seumur hidup belum pernah namanya ke PGC itu saya belum pernah tahu naik busway turunnya di mana, naiknya kemana di rumah. Oh, terus akhirnya saya naik dari sini ke Senen, kita ketemu di Senen, dari Senen ke PGC. Oh saya bilang turunnya busway-nya masuk kolong sih, saya bilang kok gelap kayak masuk terowongan kayak gini, tertaunya di bawah mall ya. Iya, busway-nya. Terus naik kendaraannya di mana ini? Saya bilang ada aja orang yang baik ditunjukin nama dia, dituntun nama dia, Bu, ibu lurus ke sini, terus dari sini tuh itu ada mikrolet naik itu. Saya nih kita mau jadi ingkung lagi. Pak turun di rumah sakit. Enggak Bu, jauh Bu, nggak bisa itu nggak lewat situ. Turunnya di mana? Di perempatan katanya. Terus perempatan ibunya bilang jauh lagi ke sana. Ya Tuhan. Tapi untungnya saya tuh dikuatkan sama diingatkan sama Roh Kudus tuh belum apa-apanya. Pelayanan segitu belum apa-apanya dibandingkan pelayanan Tuhan ya. Lewatin padang gurun, angin kencang, pasir kayak apa itu kalau ngebayangin gitu. Ini kadang-kadang kita terlalu manja.
Saya bilang baru sedikit aja, capek loh Bu, nyebrang-nyebrangnya capek, udah panas kepanasan, jauh jalannya dari bersyukur. Kalau dari Tuhan, ya nggak mungkin bagi kita, mungkin bagi Tuhan. Nyampe doain, dia nangis, dia sedih, dia ini, dia itu, biasa. Saya lebih suka melayani orang miskin daripada orang kaya. Kalau orang kaya, dia masih mengandalkan kekuatannya, uangnya banyak. Tapi kalau orang miskin kita datangin, hatinya senang, seolah-olah kita tuh jadi mujizat buat dia, seolah-olah dia tuh terhibur. Jadi saya bilang ada kesembuhan lah 30% buat dia, karena hati yang gembira ada obat gitu ya. Dia gembira banget, dia senang banget sampai dipeluk sama saya, sampai dia nangis. Udah, yang kuat ya Bu ya, Tuhan memberi yang terbaik. Kita nggak bisa kasih yang muluk-muluk buat orang lagi sakit. Kalau Tuhan punya lain, kita bilang kamu sembuh kalinya mati. Tapi apaan tuh doa Budista katanya sembuh malah mati, saya lagi disalahin. Jadi pokoknya percaya aja Tuhan beri yang terbaik. Setelah saya doain semuanya dalam nama Yesus sekuat-kuatnya aja, saya berdoa, saya nggak peduli. Senang banget. Nah, jadi kadangkala gitu ya, kita di mana kita ada mendirikan kerajaan Tuhan supaya menjadi berkat buat orang lain. Karena saya itu mendoakan orang tadi dalam nama Yesus, kok dia bisa tertarik? Saya bilang, itu kan karena Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Jadi di mana kita ada, kita jadi berkat, nama Tuhan ditinggikan. Karena dia melihat kok orang ini baik banget, dia mau datangin orang begini. Mungkin dia tahu kali yang besuk juga siapa gitu kan. Karena nggak ada orang gereja dia pun nggak ada yang mau datang karena orang susah. Saya bilang, inilah kadangkala orang Kristen itu ya masih membeda-bedakan golongan. Lihat-lihat orang kalau mau besuk. Kalau saya paling suka dengan orang yang miskin, orang yang susah, saya datang ke situ. Nah, firman Tuhan diingatkan apa? Kalau engkau melakukan kepada salah seorang yang paling hina ini, engkau melakukan untuk aku. Itu ada di Matius 25, kalau nggak salah ayat 42. Kalau dibaca silakan. Jadi saya mau kemanapun melangkah, saya berdoa Tuhan. Kalau ini saya melakukan untuk Tuhan, tunjukkan jalan-jalan ini. Tapi saya bersyukur sama Tuhan itu Tuhan itu baik. Kalau Tuhan percayakan pelayanan yang begitu-begitu, yang nggak masuk hitungan dengan orang-orang kaya, tapi nggak apa-apa. Bagi saya senang. Ya, sekian dengan Tuhan ya. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menjadi berkat buat kita semua. Yang penting kita mendirikan kerajaan Tuhan di mana kita ada, menjadi berkat, tidak menjadi sandungan, dan hati kita melayani dengan tulus, ikhlas, penuh kasih. Amin.